Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani. Wabizakumullah, Alhamdulillah kita pagi ini dapat berkumpul di Zoom Al-Hasani sebagaimana biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu kita diistiqomahkan untuk mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah kita pagi ini membahas surah Al-Anfal ayat 49 sampai 51 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Sri Darwati. Alhamdulillah kita sudah melakukan mendengarkan uraian dari ayat ini dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan sekiranya kamu melihat mereka, para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah oleh kalian siksaan neraka yang membakar. Kemudian demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, sesungguhnya Allah sama sekali tidak menganiaya hamba-hambanya. Al-Anfal ayat 41, 49 sampai 51. Dan firman-Nya, iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim. Ingatlah ketika orang munafik dan orang yang ada penyakit di dalam hati mereka berkata, mereka itu orang mukmin, maksudnya ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini mengingatkan kembali kepada sebuah keadaan yang sangat penting bagi pelajaran iman. Ucapan ini adalah cerminan isi hati. Ucapan orang munafik itu membongkar kebusukannya. Bahaya terbesar dari umat bukan dari luar, tetapi dari kalangan orang yang menipu dari dalam. Penyakit hati, yaitu subhat dan syahwat, membuat seseorang melihat kebenaran sebagai kesalahan. Mereka menyangka keberanian orang mukmin hanyalah akibat ketertipuan agama. Iman yang murni tampak seperti kelemahan bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Tawakal kepada Allah adalah kekuatan yang sejati bagi orang mukmin dalam semua kondisi. Siapa mengenal Allah tidak akan tertipu oleh dunia. Kemenangan tidak tergantung kepada jumlah. Allah pemilik kekuatan yang mutlak, setiap ketetapan memiliki hikmah. Ayat ini menggambarkan juga keadaan psikologis kaum munafik pada perang Badar ketika mereka menertawakan keberanian kaum beriman karena melihat jumlah mereka yang sedikit, menganggap bahwa agama telah menipu mereka untuk berperang tanpa peluang untuk menang. Allah membantahnya dengan satu prinsip yang besar. Jika seseorang bertawakal kepada Allah, dia bersandar kepada sumber kekuatan yang tak terkalahkan. Ayat ini ya ayat yang terkait itu dengan yang tema yang sama tentang penyakit hati dan orang munafik di surah Al-Baqarah ayat 10. Di dalam penyakit dalam hati mereka ada penyakit, yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan mereka berdosa. Al-Baqarah ayat 10. Secara detail, sifat-sifat orang munafik itu dapat kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 138, 145, dan tidak saya bacakan karena terlalu panjang. Nah, tentang ejakan-ejekan orang kafir terhadap orang beriman dalam surah Al-13, surah Al-Baqarah ayat 13 dikatakan, apakah kami akan beriman seperti orang bodoh? Mereka menganggap orang beriman itu adalah orang bodoh, seperti dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman. Mereka menjawab, akankah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Al-Baqarah 13. Kemudian tentang tawakal kepada Allah itu sebagai sebab pertolongan dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 160. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyansurukumullahu fala ghalibalakum wa yahzulkum faman zallazi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman itu bertawakal. Dan dilanjutkan di surah Al-Anfal ayat 50, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara isyatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqul azabal harik. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Al-Anfal 50. Maksudnya, andai kata manusia melihat sakaratul maut orang kafir, dia akan merasakan kedahsyatan yang tak terbayangkan. Merupakan momen yang sangat mengerikan yang ditunjukkan kembali agar
menjadi pelajaran hidup, yaitu ketika malaikat mencabut nyawa secara penuh, bukan sekedar mengambil, tetapi menyelesaikan umur seseorang. Tugas malaikat mengazab dengan keras, memukul wajah tanpa tanda penghinaan yang besar, dan mereka dipukul di punggung. Azab itu bukan hanya dilihat tetapi dirasakan sejak nyawa dicabut hingga dibakar dengan api neraka yang menghanguskan. Bagaimana malaikat mengukul orang-orang kafir saat sakaratul maut dijelaskan dalam surah Muhammad ayat 27. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fakaifa iza tawafathumul malaiku tadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Muhammad 27. Dalam surah Al-An'am ayat 93 al-ayah, walau tara izil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhrijuhum ampusakum. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang zalim itu berada dalam tekanan sakaratul maut, para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Al-An'am 93 al-ayah. Kemudian kita lanjut dengan firman-Nya surah Al-Anfal 51. Allah berfirman, zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Demikian itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, sesungguhnya Allah sekali-sekali tidak menganiaya hambanya. Ayat ini menegaskan bahwa akal utama dalam akidah, azab tidak pernah muncul tanpa sebab dari manusia. Manusia bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Bahkan jika seseorang melakukan kebaikan sebesar atom, Allah membalasnya. Ayat ini memberikan ujian penguatan iman. Tidak ada satupun musibah atau azab kecuali sesuai dengan keadilan Allah. Tidak ada keluhan yang lebih keliru daripada menyalahkan takdir. Ayat ini adalah pernyataan final terhadap ejekan kaum kafir dan munafik dengan pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat terkait itu surah Al-Kahfi ayat 49. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa Quluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiran wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Telah diletakkan kitab, itu catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya dan berkata, aduhai celaka kami. Apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat. Mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Ada yang tertulis, Tuhanmu tidaklah menganiaya sedikit pun. Demikian Al-Kahfi ayat 49. Jadi pekerjaan kita sekarang di dunia ini pada prinsipnya adalah kita membuat catatan amal yang kita lakukan, kita peroleh nanti. Ayat ini menjelaskan kepada kita catat, kita lakukan sendiri. Setiap apa yang kita lakukan itu tercatat. Berarti yang mencatatnya itu kita sendiri atas apa perbuatan kita. Cuma malaikat hanya merekam semua yang kejadian, tapi kita mempersiapkannya. Tinggal pilih mau yang mana kita pilih. Insya Allah kita memilih yang perbuatan-perbuatan yang baik. Walaupun ada kejadian
kesalahan-kesalahan kita, maka segeralah kita bertobat. Mudah-mudahan dengan memperhatikan ini, kita istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan menguatkan keimanan kita dan memperbaiki amal-amal kita. Itulah harapan kita semua. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Alhamdulillah atas apa yang kita bacakan ini, semoga bermanfaat. Namun demikian tidak terlepas dari kekeliruan yang ada pada diri kita dan pada diri saya sendiri, ada kelemahan pada yang kami miliki, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.